ibadah online ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Karena Tuhan Yesus luar biasa bagi kita. Malam ini kita mau bersorak bagi Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita malam ini, mari kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, malam ini kami datang di dalam hadirat-Mu. Kami mau bersyukur dan berterima kasih buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu, pertolongan-Mu kepada kami. Inilah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau datang menyembah dan memuliakan Engkau. Roh Kudus, Engkau hadir menjamah setiap hati kami. Segala pekerjaan iblis kami tolak, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Sebab di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Haleluya. Nyanyian
Kita mau menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Inilah rindu kami ya Tuhan, inilah hati kami. Haleluya Yesus, kami berikan hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Yesus. Inilah rinduku
Haleluya. Baik saudara-saudara, mari kita satu hati, kita berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa, karena kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih banyak, Engkau selalu ada bagi kami, menyertai kami, menolong dan membimbing kami. Terima kasih untuk saat ini. Terima kasih juga untuk kesempatan kami bisa memuji menyembah Tuhan bersama-sama dalam ibadah malam ini. Dan kami akan belajar firman Tuhan, terangi hati pikiran kami, sehingga kami mengerti dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baik, selamat malam saudara-saudara semuanya. Shalom, semua jemaat Tuhan, GSJA Alpha Omega Pontianak, dan juga teman-teman, sahabat, rekan-rekan terkasih, dimanapun berada yang mengikuti ibadah KKA malam hari ini. Doa kami semuanya senantiasa sehat dan selalu dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Oke, saudara-saudara, malam hari ini ada satu bagian firman Tuhan yang saya mau bagikan buat kita semua. Kiranya ini mengingatkan kita, menyadarkan kita kembali bahwa hidup ini tidak bisa kita jalani tanpa Tuhan. Ya, firman Tuhan yang saya mau bagikan malam hari ini, saat ini akan mengingatkan kita kembali bahwa tanpa Tuhan kita ini nggak bisa apa-apa. Ya, tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Tentunya kita nggak mau yang kita kerjakan itu sia-sia ya. Pasti kita mau supaya yang kita kerjakan itu baik, memuliakan nama Tuhan, hasilnya maksimal, hasilnya memuaskan. Pasti kan kita ingin semuanya baik, semuanya puas gitu. Nah saudara-saudara, sekali lagi firman Tuhan malam hari ini akan mengingatkan kita bahwa memang dalam hidup ini kita butuh Tuhan. Nah, kita buka Alkitab dalam Mazmur 127 ayat 1. Mazmur 127 ayat 1 ya. Jadi saudara-saudara, kita akan baca sama-sama. Saya dan saudara-saudara yang ada di rumah, kita baca bersama-sama ayat ini. Mazmur 127 ayat 1. Oke, hitungan ketiga ya. Berkat Tuhan pangkal selamat, itu perikopnya. Firman Tuhan berkata begini, 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, ini dia saudara-saudara, bukti bahwa kita butuh Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Ya, dalam pekerjaan kita butuh Tuhan. Dalam apalagi rumah tangga kita butuh Tuhan. Dalam studi kita butuh Tuhan. Dalam rencana kita butuh Tuhan. Segala aspek hidup kita butuh Tuhan. Ya, jadi malam hari ini kita diingatkan bahwa berkat Tuhan itulah yang menyelamatkan. Baca perikopnya. Berkat Tuhan pangkal selamat. Jadi berkat Tuhanlah yang memungkinkan semua yang kita kerjakan itu baik dan kita beroleh kepuasan atau maksimal. Kalau Tuhan gak terlibat dalam segala urusan hidup kita, gak bisa maksimal saudara-saudara. Kalau Tuhan tidak kita libatkan, tidak bisa maksimal dan tidak bisa memuaskan. Karena kita kan ada satu bagian dalam hidup kita namanya jiwa, kepuasan jiwa. Itu harus juga dan hanya Tuhan saja yang bisa memuaskan jiwa kita. Hanya dengan melibatkan Tuhan saja semuanya bisa maksimal. Nah, kita belajar dari Salomo, nyanyian ziarah Salomo. Jadi Salomo yang menuliskan ayat-ayat ini.
Saudara-saudara, Salomo itu kan raja paling pintar, raja paling kaya pada zaman itu. Dan firman Tuhan bilang bahwa sebelum Salomo dan setelah Salomo itu tidak ada raja yang sepintar dia. Tidak ada raja yang sekaya Salomo. Sebelum dan sesudah Salomo itu enggak ada. Salomo adalah satu-satunya raja yang hidupnya berlimpah berkat, berlimpah hikmat dari Allah, kebijaksanaan, pengertian dari Tuhan itu luar biasa terhadap Salomo. Jadi Salomo mengaku bahwa kalau bukan Tuhan, semua sia-sia. Pada zaman Salomo, baru Salomo yang membangun bait suci. Jadi waktu masih ada Raja Daud, Daud punya rencana untuk bikin bait suci, bikin bait Allah. Tapi Allah bilang kepada Daud, Daud nggak usah, nanti anakmu saja yang akan bangun. Anakmu sajalah yang akan membangun bait Allah. Lalu pada zaman Salomo, anaknya Daud ini, Salomo membangun istana dengan luar biasa megah. Dan yang lebih luar biasa, dia bisa bangun bait Allah semegah sangat megah lah, sangat megah. Ada perkakas bait Allah yang terbuat dari emas, ada yang dilapisi dengan emas dan sebagainya. Jadi Salomo luar biasa. Salomo adalah seorang raja yang luar biasa, diberkati, diurapi, diperlengkapi Allah dengan dahsyat. Makanya pemerintahannya bisa begitu luar biasa. Nah, orang sehebat Salomo saja dia mengakui bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah sebesar ini, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kerajaan Israel itu kerajaan paling hebat. Tetapi Salomo mengakui jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi Salomo mengaku bahwa Tuhanlah yang dia libatkan dalam semua urusan hidupnya. Membangun rumah, membangun istana, membangun bait Allah, mengawal kota. Ya, Salomo benar-benar melibatkan Allah dalam hidupnya. Orang sekaya Salomo saja, dia melibatkan Allah. Dia melibatkan Tuhan dalam seluruh hidupnya. Tuhan, ini kota Yerusalem, ini kerajaan Israel Tuhan. Dalam tangan-Mu kuserahkan Yerusalem, dalam tangan-Mu kuserahkan Israel. Kiranya Tuhan melindungi rakyat Israel. Kiranya Tuhan memberkati Israel. Kiranya Tuhan memberkati kota Yerusalem. Saudara-saudara, ini bukti bahwa Salomo mengakui kelebihan Tuhan. Jadi Tuhan itu yang paling ahli dalam segala hal ya. Tuhanlah yang paling ahli dalam segala hal. Jadi kita harus melibatkan Tuhan di dalam. Tuhan adalah pusat dalam rumah tangga kita, saudara-saudara. Kita yang sudah berumah tangga, kita yang sudah berkeluarga, jadikanlah Tuhan pusatnya. Kita semua, suami, istri, anak, semua pegang tangan Tuhan Yesus. Ya, suami, istri, anak pegang tangan Tuhan Yesus. Tuhan, sia-sialah usaha kami bangun rumah tangga ini kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Tuhan, sia-sialah kami menjaga rumah tangga ini jikalau bukan Tuhan yang menjaganya. Tuhan, peganglah tangan kami. Bersama-Mu kami mau melangkah, bersama Engkau saja kami mau melangkah, bersama Engkau saja kami mau membangun cita-cita, membangun masa depan ini Tuhan. Hanya bersama-Mu saja kami pasti bisa. Nah, itu prinsip hidup kita, saudara-saudara. Tanpa Tuhan, sia-sia. Ingat saja, saudara-saudara, Salomo ini orang kaya nih. Salomo, orang kaya, pintar, cerdas, pandai, bijaksana, berpengertian, hebat, raja paling disegani, raja paling dahsyat di zamannya. Sehebat itu saja, dia tetap mengakui bahwa kalau bukan Tuhan semua sia-sia. Kalau bukan Tuhan semuanya mubazir. Saudara-saudara, sepintar-pintarnya kita, jangan coba-coba hidup tanpa Tuhan. Sehebat-hebatnya kita, jangan pernah jalani hidup ini
dengan sombong dan tanpa melibatkan Tuhan. Kita tetap rajin berdoa, kita tetap rajin beribadah, kita tetap melayani Tuhan, kita tetap taat melakukan perintah Tuhan, kita tetap rendah hati, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus pimpinlah saya, pimpin rumah tangga saya Tuhan, tolong studi saya. Saudara-saudara, kuliah sekarang mahal ya, mahal, dari waktu ke waktu kuliah tambah mahal saudara-saudara. Buat saudara-saudara yang lagi kuliah, berharaplah kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, kalau bukan Tuhan sia-sialah kuliah saya ini, kalau bukan Tuhan sia-sialah bisnis saya ini. Teruslah bergantung kepada Tuhan dan teruslah melibatkan Tuhan. Ingat, Tuhan lebih ahli dalam segala hal. Jangan melangkah sendiri, teruslah melibatkan Tuhan. Saya percaya kalau kita melibatkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita, maka nggak ada yang sia-sia. Kalau kita melibatkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita dapat apa? Kita dapat penyertaan Tuhan, kita dapat pimpinan Tuhan, kita dapat tuntunan Tuhan, kita dapat pertolongan Tuhan. Itu semua kita dapat di dalam Tuhan. Jadi jalanilah hidup ini dengan selalu melibatkan Tuhan. Ya, sehebat-hebatnya kita, sejago-jagonya kita, tetap libatkan Tuhan. Tuhan, tanpamu saya tidak bisa apa-apa. Itu prinsip hidup kita anak-anak Allah. Teruslah bergantung pada Tuhan, teruslah bersandar pada Tuhan. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan, ya. Pertolongan kita hanya dari Tuhan saja. Tuhan akan menyempurnakan semuanya. Ada satu pepatah dalam bahasa Inggris, do your best and God will do the rest. Lakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya dan Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Tuhan yang akan menyempurnakan semua. Libatkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita berdoa. Serahkanlah seluruh bebanmu kepada Tuhan. Bapa di sorga, malam hari ini kami diingatkan kembali bahwa berkat Tuhanlah yang menyelamatkan kami. Kami diingatkan kembali bahwa kami harus hidup bergantung kepada Tuhan. Kami diingatkan kembali malam ini bahwa kami harus melibatkan Tuhan dalam segala aspek hidup kami. Kiranya Tuhan tolong kami semua. Berkati bisnis kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, studi, dan sebagainya. Karena bersama dengan Tuhan saja, kami pasti berhasil, nama Tuhan dimuliakan, dan semua menjadi berkat, membawa berkat dalam hidup kami. Taruh firman-Mu di hati kami, supaya kami jangan berdosa kepadamu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau berdoa. Sebelum kita mau berdoa, kita mau nyanyikan satu lagu. Haleluya Yesus. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Engkau curahkan dalam hidup kami. Engkau curahkan dalam rumah tangga kami Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkan
menyampaikan firman-Mu, Engkau pakai dia lebih dalam, lebih dahsyat lagi. Haleluya. Kita berdoa buat keluarga kita, berdoa buat saudara kita berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kalau kita tahu nama mereka, kita sebut nama mereka. Haleluya. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami mau datang, mau berdoa syafaat kepadamu ya Bapa. Malam ini kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang sakit. Bapa, kami berdoa buat Pak Simon dan juga buat Rey. Dan juga kami berdoa buat Ibu Aki, Pak Wongso, dan Pak Beni. Dan semua jemaat Tuhan, kalau mereka dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau sembuhkan dan Engkau pulihkan mereka ya Bapa. Kami percaya penyakit yang mereka alami saat ini, kami tolak, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya mereka disembuhkan, mereka dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat gerejamu Tuhan, Engkau berkati gerejamu. Tuhan, Engkau menolong dan segala operasional gerejamu Tuhan, Engkau menolong dan Engkau mencukupkan di dalam nama Yesus. Dan juga teman dan sahabat yang sedang mengikuti ibadah online ini, Tuhan, Engkau memberkati mereka. Apapun pergumulan, persoalan, masalah yang mereka hadapi saat ini, Tuhan tolong mereka, Engkau berikan kelegaan, Engkau berikan jawaban bagi mereka ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat Redi yang ada di Kerinci Tuhan, tolong dia, kiranya Tuhan memberkati usaha, kiranya Tuhan memberkati rumah tangganya, keuangannya ya Tuhan. Kami percaya ketika dia bersandar kepada Engkau Tuhan, ketika dia mengandalkan Engkau, apapun yang dia kerjakan Tuhan, Engkau membuat dia berhasil. Segala roh kesusahan, roh bangkrut kami tolak, kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Berkati juga Bapak kecil kami, Bapak Ahmad Darman ya Bapak yang sedang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan dia. Segala penyakit yang dia alami saat ini kami percaya di dalam nama Yesus dia disembuhkan, dia dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa Bapa buat Bapak kami yang ada di Kupang. Tuhan, segala penyakit yang dialami saat ini kami sehati sepakat dalam nama Yesus. Bapak sudah disembuhkan, Bapak sudah dipulihkan di dalam nama Yesus. Mujizat nyata dalam hidupnya. Berkati juga hamba-Mu ini dalam pelayanan ya Bapak. Dan juga mereka bergumul ya Bapak untuk pelayanan keyboard. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan mencukupkan dana yang mereka butuhkan untuk membangun pelayanan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akhiri ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami. Haleluya Bapa, haleluya Yesus Tuhan. Saudara, mari kita akhiri ibadah malam ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus,
persekutuan dengan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita semua. Sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita semua pulang ke sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih banyak saudara-saudara semuanya yang sudah bergabung beribadah bersama-sama dengan kami. Tetap semangat ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.